Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Kali ini aku mau cerita tentang mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan itu terjadi dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kehadiran kita di dunia saja itu mujizat. Dia menciptakan kita dari tanah, dan kita juga kalau mati ya kembali ke tanah, bukan kembali ke angin. Tidak juga kembali ke laut. Banyak sekali orang mengalami mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan itu luar biasa. Saya sendiri juga seringkali mengalami mujizat Tuhan yang kadang-kadang saya pikir, oh iya ya, kok bisa ya? Karena mujizat Tuhan itu nggak logik bagi manusia, nggak masuk akal. Dia melakukan sesuatu yang di luar dari akal pikiran kita manusia. Saya sendiri juga pernah sakit ya, mungkin sekitar 7 tahun yang lalu, 7 atau sampai 8 tahun lalu saya sakit. Saya sakit dan jadi ceritanya itu setelah pulang kerja gitu, sore gitu, sampai di rumah pembantu saya udah nyediain minum ya. Saya suka minum teh hangat dulu. Kalau kemana-mana suka minum teh gitu. Sekarang enggak lah, sudah enggak. Jadi saya pulang itu dia nyediakan minum, saya minum teh hangat, tapi badan saya sebenarnya saat itu saya enggak terlalu merasakan enggak enak gitu loh. Dan saya mau mandi. Nah, di kamar mandi ada air panas kan, sudah dinyalakan heaternya itu. Cuman waktu mau mandi kok setelah buka pakaian kok tiba-tiba badan saya gemeteran, kedinginan. Tiba-tiba dingin yang luar biasa menyergap. Saya kedinginan. Lalu saya memakai baju saya kembali dan saya panggil pembantu saya, Mbak, Ibu kok kedinginan ya? Dingin banget, nggak bisa mandi, dingin banget, dan badan saya mulai gemeteran. Kebetulan anak saya waktu itu masih SMP, sehingga dia masih lagi les sama gurunya. Gurunya ngeliatin saya begitu, terus wah, saya tidak masuk ke kamar. Saya tidur di sofa di ruang tamu, tapi sudah gemeteran. Terus diambilin lah selimut, dikasih selimut double, selimutnya 2 double, itu tetap aja dingin. Akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit, harus masuk rumah sakit. Sampai di rumah sakit setelah pemeriksaan, saya masih di UGD. Kemudian beberapa jam kemudian, karena belum ada kamar yang kosong, terus kemudian susternya bilang, Bu, Ibu sementara di ruang bangsal dulu ya Bu, sambil menunggu ruangan kamar ada yang kosong. Saya bilang oke, nggak apa-apa. Nah, setelah saya diperiksa sama dokter, setelah diinfus dan lain-lain, dokter datang periksa, mata saya bolak-balik diginiin. Saya juga perhatikan kok tangan-tangan saya itu kok kuning semua ya, karena kulit saya kan bukan putih, kulit saya kuning. Kok kayak kunyit ya? Terus anak
anak saya juga bilang, "Mi, kok Mami kayak orang sakit kuning deh. Coba tengok tuh tangan Mami tuh, kuning semua loh, Mi." Lah, kemudian setelah pemeriksaan laboratorium, ternyata HB saya itu rendah sekali, cuma 4 HB saya. Dan harus transfusi darah. Kemudian dipersiap. Nah, setelah dokter datang tuh nggak lama lah, kurang lebih 1 jam kemudian, saya sudah dapat kamar. Kamar sudah dibersihkan, sudah bisa masuk. Setelah saya di ruangan kamar, saya mulai ditransfusi darah. Jadi ada 5 kantong yang disediakan, ditaruh di kulkas kecil yang di kamar. Saya sudah mulai diinfus, jadi mulai ditransfusi gitu. Jadi waktu itu karena saya venanya tipis, jadi banyak yang pecah di tangan tuh, pecah. Akhirnya dapatnya tuh bisa di sini. Waduh, sakit banget loh. Dan itu lambat sekali masuk darahnya. Setiap tetes yang masuk itu saya kesakitan. Saya sepanjang malam saya nangis. Nah, setelah dokter kemarin periksa saya, ketahuan kan dari HB saya itu, kemudian kenapa ya kok darahnya kok bisa banyak berkurang. Diperiksa lah, di USG ternyata ada kista dan miom juga, dan ada batu empedu yang gede juga, yang memang sudah harus diambil. Jadi saya tuh sudah komplikasi beberapa penyakit. Ada batu empedu, ada kista miom di kandungan gitu, dan HB saya rendah sekali. Sehingga ada beberapa dokter yang harus kerjasama untuk penyembuhan saya. Nah, setelah di USG ketahuan ada kista miom dan batu empedu, dokter internisnya bilang, "Ibu, kita transfusi darah dulu ya, supaya darahnya normal dulu. Nanti kalau sudah darahnya normal, kita baru operasi. Ambil batu empedu sama kista miomnya ya." Jadi nanti saya bekerja sama dengan dokter kandungannya. "Ibu nggak usah takut ya, Bu. Ibu tenang aja, aman," katanya gitu. Nah, saya tahu bahwa saya harus operasi kalau sudah darahnya sudah kembali normal, HB-nya. Saya semalam waktu di transfusi darah itu, jujur Bapak Ibu Saudara, saya nggak bisa tidur karena sakit banget. Saya nangis sepanjang malam. Sepanjang malam saya nangis. Saya turun dari tempat tidur. Saya ngomong sama Tuhan Yesus. Saya bilang, "Ya Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku nggak mau darah orang lain yang masuk dalam tubuhku ya Tuhan. Tuhan tolong aku, penuhi aku dengan darah-Mu Tuhan. Janganlah darah orang lain ini masuk dalam tubuhku Tuhan. Tuhan tolong aku." Dan sepanjang malam aku nangis terus minta pertolongan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika pagi suster masuk untuk tensi, periksa semua segala macam, kemudian saya bilang, "Suster," dia kan lihat saya memang nggak tidur ya semalam. Mereka ngecek juga, "Tidur Bu, bisa tidur nggak?" "Ibu tidur lah," kan. Tapi saya iyakan aja, tapi saya tuh nggak bisa tidur. Nah, setelah itu saya bilang sama susternya, "Suster, tolong dong, ini kalau bisa transfusi darahnya dilepas aja. Aku kesakitan, aku nggak mau ditransfusi, sakit banget." "Oh iya Bu, maaf ya Bu, cuman saya belum boleh cabut sekarang.
sabar ya Bu, saya teleponkan dokter darahnya. Nah, setelah dia telepon dokter darah, saya masih menunggu kan. Ya, saya juga sudah hilang harapan kalau mereka mau cabut jarum transfusi itu dari tubuh saya. Saya sudah tidak punya harapan yang jauh gitu ya. Saya harus menerima konsekuensinya dengan kondisi darah saya yang HB-nya rendah. Lalu tiba-tiba jam 10 susternya datang dengan dorong kereta yang buat ngelepasin jarum dari tubuh saya. Saya langsung tersenyum. Suster, boleh ya? Boleh dilepas? Dia bilang, iya Bu. Dokter darahnya bilang kasihan ibunya, sudah nangis terus semalam, itu dilepas aja dulu. Setelah dilepas, diambil darah lagi, diperiksa. HB saya kembali 11. Padahal darah yang di kantong itu belum ada setengah yang masuk dalam tubuh saya. Lah terus itu darahnya siapa coba Bapak Ibu Saudara? Darahnya siapa yang bisa memenuhi tubuhku? Memenuhi kebutuhan tubuhku? Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Setelah ketahuan kalau HB saya 11, siangnya dokter internis masuk. Bilang kalau nanti jam 5 sore mau dikerjakan, mau dioperasi. Ibu, nanti jam 5 sore kita kerjakan ya Bu. Saya langsung bilang begini, maaf ya dokter, boleh nggak aku dikasih kesempatan 3 hari aja, aku pulang, aku tak tetekin hati dulu, aku biar teguhkan hatiku dulu supaya aku siap untuk operasi. Dokternya dengan santai ngomong, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, ibu kalau mau pulang dulu silahkan ibu pulang dulu. Nanti kalau ibu sudah siap, hatinya sudah siap, datang aja ibu di pendaftaran, kita segera kerjakan. Setelah dokter internis keluar, dokter kandungan datang juga, sama. Setelah pemeriksaan saya, pemeriksaan luar aja, dokter lihat, oke, dokter bilang mau operasi, baru saya ngomong, saya matur, dok, tadi dokter internis juga udah bilang, tapi saya izin dulu boleh ya? Oh boleh Bu, boleh silakan. Jadi saya boleh hari itu pulang. Nah setelah saya pulang di rumah, itu saya selalu berucap gitu, saya terus berucap, saya pegang di mana ada empedu saya itu, saya pegang, dan juga kandungan saya, perut saya pegang, saya bilang, aku percaya kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan aku. Kalau Yesus sehat, Nelinda juga mau sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya namamu penuh kuasa, namamu penuh mujizat. Aku percaya Bapa. Segala sakit penyakit aku buang di dalam laut. Aku buang ke dalam laut. Terus itu aku ucapkan, tiap hari aku ucapkan. Sampai tidak terasa sudah lewat 3 bulan. Terus setelah 3 bulan ada tentunya rasa was-was juga Bapak Ibu Saudara. Ini kondisi aku di dalam nih gimana gitu. Kemudian saya ke rumah sakit yang lebih besar di kota saya. Di sana dokter kandungannya itu kebetulan sahabat saya. Kemudian saya bawa hasil laboratorium, hasil USG, semuanya saya bawa. Saya bilang, dok, aku sakit. Loh sakit apa? Ini aku cerita gitu. Tolong deh, jenengan periksa aku. Kalau memang harus operasi, jenengan ya yang tolong tangani aku. Nanti untuk
internisnya jenengan minta tolong temennya kamu aja, saya bilang gitu. Oh oke. Dia bawa, terus dia minta suster untuk mempersiapkan ruangan USG-nya. Kemudian dia bilang, ayo mbak, aku tak USG dulu ya supaya bisa lebih jelas lagi gitu. Kemudian masuk dan dia memang membawa hasil USG saya dari rumah sakit yang kemarin. Begitu dia periksa, jadi cruisernya ini terus dia nanya sama di ke atas, ke bawah, terus dia nanya, Mbak, kamu dikasih obat apa sama dokter di rumah sakit A kemarin? Aku bilang nggak ada dikasih obat karena kan memang mau operasi. Mana dikasih obat lagi, nggak ada tuh. Kenapa emang? Bener, kamu nggak lupa? Aku nggak lupa lah, masa lupa? Aku nggak lupa, bener. Nggak, soalnya udah 3 bulan. Kamu udah lupa kali kalau ada minum obat. Oh enggak, aku nggak minum obat apa-apa. Kenapa emang? Mbak, ini ya, sambil ditunjukin ke saya, ini ya, di sini nih empedumu. Nah, memang kalau dilihat di ronsen yang hasil USG yang lama dan ronsen yang lama, memang ada batu yang memang harus diangkat, empedunya harus diambil karena udah gede. Dan ini dia cruisernya diturunkan lagi, dia bilang, ini kandunganmu. Di sini kalau menurut hasil pemeriksaan yang kemarin, USG yang kemarin tuh di sini ada kista dan yang ini miom. Memang kandunganmu harus dibersihkan, alat reproduksinya harus diangkat semua kalau melihat kondisi yang lama. Tapi ini sudah nggak ada loh, kamu nggak perlu operasi loh mbak. Saya tuh masa sih? Iya ini sudah nggak ada tuh. Makanya saya nanya tadi, kamu minum obat apa? Saya langsung duduk. Dari tidur saya langsung duduk dan saya teriak, haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dia tuh sampai melongo, mulutnya sampai menganga, ngeliatin saya itu. Saya mengalami mujizat yang luar biasa. Kalau kemarin darah saya dari 4, HB saya dari 4 bisa menjadi 11. Sekarang kista miom dan juga batu empedu hilang sama sekali. Wow, luar biasa Tuhan kita itu. Asal kita mau sungguh-sungguh, mujizat itu masih ada, Bapak Ibu Saudara. Nanti saya akan cerita lagi tentang mujizat. Mujizat Tuhan itu luar biasa. Dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada kuasa di dalam dunia ini yang bisa menandingi kuasanya. Tidak ada nama di dalam dunia ini yang oleh namanya segala sakit penyakit disembuhkan, dipulihkan. Dan semua makhluk di dalam dunia ini takluk di dalam namanya. Hanya dalam nama Yesus Kristus, nama Raja di atas segala raja itu. Dan oleh nama itu kita beroleh keselamatan. Roma 10 ayat 10. Hanya nama Dia yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kita. Bukan cuma di dunia, tapi lebih-lebih lagi di sana nanti, dalam kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. Bersyukurlah kalau kamu merupakan orang yang percaya nama Yesus penuh kuasa, nama Yesus penuh mujizat,
dan kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Kamu sudah sangat benar memilih Tuhan yang benar, Tuhan yang penuh kuasa. Oke Bapak Ibu Saudara, saya akan lanjut lagi karena saya perjalanannya masih lama. Saya akan cerita tentang satu mujizat lagi.